Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi pada video kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Diva Azahra, lalu ada Moh Mauludin, lalu Nur Adha Febriandi Harhari, dan yang terakhir Siswanda Wirayuda. Kami dari kelas Teknik Informatika semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Keamanan Informasi Jaringan dengan dosen pengampu Bapak Mukidin Eskom MM. Pada pemaparan materi kali ini, kita akan menjelaskan mengenai apa sih itu virus ransomware dan bagaimana sih cara mencegah virus ransomware itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Siswanda. Saya akan menjelaskan tentang ransomware. Ransomware adalah istilah untuk mencakup jenis-jenis malware tertentu yang melakukan serangan terhadap sesuatu sistem komputer dengan embel-embel menurut tembusan finansial dari korban dengan cara mengancam akan mempublikasikan, menghapus, atau menahan akses ke data pribadi yang penting. Pada dasarnya, ransomware digunakan untuk tujuan cyberkriminal. Proses yang terjadi biasanya berhubungan dengan transaksi uang tembusan kepada pengguna perangkat tersebut atas sebuah informasi pribadi yang akan dicuri. Ransomware sendiri sudah dikategorikan dalam bentuk kejahatan skema penghasil uang yang modusnya itu beberapa kali melalui tautan dalam email, website, atau short message. Jika sebuah sistem sudah terkena serangan ransomware, maka konsekuensinya dari serangan tersebut adalah bencana alias sangat sulit ditangani. Ini karena sejumlah ahli mengatakan mencegah serangan adalah salah satu strategi yang efektif. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis ransomware. Di sini saya akan menjelaskan dua dulu. Yang pertama itu ada crypto ransomware dan yang kedua locker ransomware. Yang pertama, crypto ransomware. Jenis-jenis ini menyerap melalui sistem komputer atau jaringan, yang dimana secara khusus mencari data yang menurut mungkin penting seperti teks, gambar, PDF, dan lainnya untuk dideskripsi. Nah, biasanya sisa data yang tidak dienkripsi akan tetap bisa dibuka dan komputer tetap digunakan. Namun, data yang dienkripsi tidak akan bisa diakses dan malware akan berusaha memaksa atau memeras untuk membayar uang tebusan. Lalu yang kedua, menjelaskan tentang locker ransomware. Nah, jenis ini lebih kejam dibandingkan yang pertama. Ransomware ini tidak membeda-bedakan apa yang dikuncinya. Setelah masuk ke sistem, jaringan atau komputer, semuanya akan terkunci. Lalu yang kedua ada indikator. Indikatornya itu bisa terlihat ketika user tidak bisa ke komputer atau menggunakannya tanpa melihat pesan tembusan yang mengancam, yang artinya komputer kita telah diserang atau terinfeksi oleh locker ransomware itu. Oke, saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari opsi 3 dan 4. Yang pertama ada scanware dan yang keempatnya itu darkware. Nah, saya akan menjelaskan tentang scanware dulu. Jenis ini hampir mirip dengan crypto ransomware dan locker ransomware. Ransomware kerap kali akan membatasi semua akses ke komputer dan data akan disistem oleh komputer atau jaringan. Letak perbedaannya adalah jenis ini akan mencoba berbagai taktik untuk memaksa user membayar tebusan. Lalu yang keempat ada darkware. Jenis ini mungkin dirasa yang paling berbahaya di antara ketiganya, yakni darkware. Jenis ini bukan hanya membatasi akses data di sistem komputer atau jaringan, tetapi juga dapat menghapus yang tidak sesuai sampai di situ aja. Letak pembeda dari jenis sebelum-sebelumnya adalah adanya ancaman untuk mempublikasikan informasi sensitif seperti merusak foto atau video, informasi identifikasi pribadi, atau data keuangan secara publik di internet jika tebusan tidak dibayarkan. Baik, saya di sini ingin melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Saya ingin menjelaskan tentang cara kerja virus ransomware. Ada 5 cara kerjanya. Yang pertama itu ada
infeksi awal itu terbagi menjadi dua, yaitu ada penetrasi sistem dan eksekusi malware. Jadi penetrasi sistem itu ransomware umumnya masuk melalui phishing, email, situs web yang berbahaya, atau eksploitasi kelemahan perangkat lunak tersebut. Dan yang kedua itu ada eksekusi malware. Ketika si pengguna itu mengunduh dari link tersebut, maka virus itu akan mulai menginfeksi sistem dengan cepat. Yang kedua itu ada proses enkripsi. Proses enkripsi juga ada dua. Yang pertama itu pengkodean data dan yang kedua pemberitahuan penyanderaan. Pengkodean data ini, virus ransomware mulai menenkripsi data sensitif seperti dokumen, gambar dengan algoritma enkripsi yang kuat. Dan selanjutnya itu pemberitahuan penyanderaan. Setelah selesai menenkripsi, pengguna diberitahu bahwa data mereka itu telah dienkripsi dan si pelaku itu meminta tebusan yang diajukan. Yang ketiga itu ada permintaan tebusan. Permintaan tebusan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tuntutan tebusan. Yang kedua itu ada metode pembayaran. Tuntutan tebusan itu ransomware menampilkan pesan atau instruksi yang meminta tebusan untuk mendapatkan kunci dekripsi. Dan kedua itu metode pembayaran. Pelaku sering menggunakan kripto agar transaksi tidak dapat dilacak. Yang keempat itu ada ancaman penghapusan data. Ancaman penghapusan data ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada deadline, yang kedua itu keterbatasan waktu. Deadline biasanya ada batas waktu untuk membayar tebusan. Jika tidak, para pelaku mengancam untuk menghapus kunci dekripsi atau data secara permanen. Dan keterbatasan waktu itu pengguna diberi waktu terbatas untuk membayar sebelum konsekuensi yang lebih serius terjadi. Dan yang kelima, yang terakhir itu adalah kesulitan recovery. Kesulitan recovery juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu keterbatasan backup. Jika tidak ada backup data yang tersedia, proses pemulihan menjadi lebih sulit dan sering kali mengharuskan membayar tebusan. Dan kedua itu kegagalan pengembalian data. Terkadang meskipun tebusan sudah dibayar, tidak ada jaminan bahwa kunci dekripsi akan diberikan atau data dapat pulih sepenuhnya. Perkenalkan, nama saya Diva Azahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari virus ransomware. Dampak dari virus ransomware itu sendiri ada banyak, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa dampaknya. Dampak yang pertama itu hilangnya akses data. Ini berarti data yang kita simpan di komputer atau jaringan tidak bisa dibuka atau diakses lagi karena sudah diubah menjadi kode rahasia atau sudah dienkripsi oleh virus ransomware. Yang mana kita itu harus punya kunci rahasianya itu dulu baru bisa dibuka kembali datanya. Yang mana kunci rahasia itu hanya dimiliki oleh si pembuat virus ransomware-nya atau si penyerang itu. Dan biasanya si penyerang itu akan meminta uang tebusan agar kita bisa membuka kembali data-data yang kita miliki. Lalu dampak yang kedua itu adanya gangguan operasi bisnis, di mana kegiatan bisnis kita itu bisa terganggu atau terhenti karena data yang kita butuhkan tidak bisa kita akses. Misalnya website atau aplikasi yang kita punya nggak bisa tuh diakses sama pelanggan, atau dokumen penting yang harus kita pakai untuk bekerja tidak bisa dibuka. Nah, hal ini tuh bikin kita jadi rugi waktu, uang, dan juga peluang. Lalu dampak yang ketiga itu ada kerugian finansial, di mana kita itu harus membayar uang yang banyak untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh si virus ransomware ini. Kita harus membayar uang tebusan yang diminta oleh si penyerang dalam bentuk Bitcoin biasanya, yang nilainya itu bisa sangat mahal.
Selain itu, kita juga harus membayar biaya di luar biaya tebusan itu, seperti misalnya kita harus memperbaiki komputer atau jaringannya untuk mengembalikan datanya, atau memberikan ganti rugi kepada orang atau pihak yang terkena dampak dari virus ransomware ini. Nah, dampak yang keempat itu ada pencurian kekayaan intelektual, di mana ini berarti si penyerang itu bisa mengambil data atau informasi penting dari komputer atau jaringan kita tanpa kita ketahui. Nah, data yang dicuri itu bisa berupa informasi keuangan, data medis, data pribadi, atau data rahasia lainnya yang bisa disalahgunakan atau dijual kepada orang lain. Nah, dampak selanjutnya itu ada kepercayaan pelanggan yang terganggu atau reputasi yang ternoda. Ini berarti serangan dari virus ransomware itu bisa bikin citra atau nama baik perusahaan kita bisa jadi jelek. Kenapa? Karena pelanggan itu bisa kehilangan kepercayaan dan rasa setianya karena merasa data mereka itu nggak aman atau terancam. Nah, hal ini itu bisa bikin kita jadi kehilangan omset, pangsa pasar, dan juga daya saing. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya mencegah virus ransomware atau gimana caranya agar kita tidak terkena virus ransomware. Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan perangkat lunak antivirus yang dapat mendeteksi atau menghapus malware, di mana perangkat lunak antivirus ini sendiri merupakan program yang dapat melindungi komputer kita dari serangan virus, termasuk ransomware. Nah, perangkat lunak antivirus ini dapat memindai file yang kita buka atau unduh dan memberitahu kita jika ada yang berbahaya. Nah, jika ada yang berbahaya, perangkat lunak antivirus ini akan menghapus atau mengkarantina file tersebut sehingga tidak dapat merusak data kita. Nah, kita harus memilih perangkat lunak antivirus yang terpercaya dan selalu memperbaharui versinya agar dapat mengenali jenis-jenis ransomware terbaru. Cara selanjutnya yaitu melakukan backup data secara rutin ke media penyimpanan yang aman dan terpisah dari perangkat kita. Nah, backup data itu sendiri merupakan proses menyerahkan data ke tempat lain, misalnya ke hard disk eksternal, flash disk, atau cloud storage. Nah, backup data itu dapat membantu kita untuk mengembalikan data jika terkena virus ransomware atau virus-virus lainnya. Kita juga harus melakukan backup data secara rutin, misalnya itu mau seminggu sekali atau sehari sekali. Nah, itu backup data itu bisa kita lakukan tergantung dari gimana penting data yang kita punya. Nah, kita juga harus memastikan bahwa media penyimpanan yang kita gunakan untuk backup data itu aman dan terpisah dari komputer kita, sehingga tidak terinfeksi dari ransomware juga. Nah, cara selanjutnya itu ada menghindari mengklik email, iklan, atau tautan dari sumber yang tidak dikenal atau tidak dipercaya. Nah, si email, iklan, atau tautan dari sumber yang tidak dipercaya itu dapat mengandung ransomware atau virus-virus lainnya yang dapat menginfeksi komputer kita jika kita mengkliknya. Nah, kita itu harus berhati-hati saat membuka email, iklan, ataupun tautan yang mencurigakan. Misalnya yang mengirimkan pesan aneh, atau menawarkan hadiah, ataupun meminta informasi pribadi. Nah, kita juga harus memeriksa sumber dan alamat email tersebut. Apakah itu dari situs yang resmi atau tidak. Nah, cara yang terakhir yaitu menonaktifkan fitur file sharing yang tidak perlu atau membatasi aksesnya. Nah, fitur file sharing adalah fitur yang memungkinkan kita untuk berbagi file dengan orang lain melalui jaringan internet. Nah, fitur ini dapat membantu kita untuk berkolaborasi atau berbagi informasi, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk bagi virus-virus untuk menyebar ke komputer kita. Nah, kita itu harus menonaktifkan fitur file sharing yang tidak perlu atau membatasi aksesnya hanya untuk orang-orang yang kita percaya. Dan kita juga harus memeriksa file yang kita terima itu atau
Nah, itu beberapa dampak dan cara pencegahan agar kita tidak terkena virus ransomware ataupun virus-virus lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bagaimana sih cara mengatasi jika komputer kita itu sudah terkena virus ransomware itu sendiri. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Ajab Febriandia Hadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi virus ransomware jika PC kita sudah terkena virus tersebut. Jadi, ransomware ini merupakan virus yang bukan merusak atau menghapus data, melainkan virus ini akan mengunci data tersebut. Lalu si pembuat virus ini akan meminta uang tebusan untuk membukanya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang virus ransomware. Mengapa demikian? Karena virus ini merupakan virus yang jenisnya bisa dibilang sulit untuk mengatasinya. Apakah hal pertama yang harus dilakukan ketika perangkat kita terkena ransomware? Apakah kita harus membayar uang tebusan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak mau membayar? Hal yang pertama harus dilakukan ketika kita mengetahui PC kita terkena ransomware adalah putuskan hubungan PC dengan dunia luar seperti internet, jaringan yang terhubung dengan PC lain, maupun penyimpanan eksternal dan semua yang bisa memindahkan data dari PC kita keluar ataupun sebaliknya. Tujuannya itu untuk memutus rantai penyebaran dari virus tersebut. Jadi bagaimana bila kita telah menyadari bahwa PC kita terkena ransomware tersebut, maka lakukan itu semua pada PC yang telah dicurigai berinteraksi sebelumnya dengan PC yang terkena ransomware tersebut. Kemudian untuk PC yang sudah diputuskan sambungannya tadi, selanjutnya akan kita benahi. Cara pertamanya yaitu siapkan satu PC yang terinstall Windows Fresh atau PC tersebut yang tidak ada data pentingnya. Tujuannya yaitu nanti harddisk atau SSD yang terdapat pada PC lainnya itu dimasukkan ke dalam PC yang terdapat Windows Fresh tadi dan akan dimasukkan untuk di-scan, dan jika seandainya PC tersebut terinfeksi juga, maka kita tidak perlu khawatir karena pada PC tersebut tidak ada data yang penting. Lalu pastikan juga antivirus yang digunakan itu antivirus yang terupdate. Lalu jika ingin menggunakan antivirus yang gratis, maka kita perlu juga mengupdate antivirus tersebut. Jika antivirus tersebut tetap tidak bisa meng-scan, kita harus mempertimbangkan dengan antivirus yang berbayar. Jika masih tidak bisa lagi juga, kita terus mencoba antivirus yang lainnya. Jika semua antivirus tetap tidak bisa, maka kemungkinan ransomware tersebut masih tergolong baru sehingga belum masuk ke dalam database antivirusnya. Maka yang perlu dilakukan kita adalah menunggu sampai beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian. Nah, jika pada percobaan tersebut sudah berhasil dan ransomware sudah ter-scan atau terpindai oleh antivirus tersebut, maka kita sudah bisa melewati langkah tersebut dengan menghilangkan ransomware dengan scan atau antivirus yang sudah digunakan. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Jadi ransomware ini melakukan pekerjaannya dua langkah. Yang pertama, dia adalah menginfeksi PC kita, dan yang kedua yaitu dia mengunci datanya. Nah, tadi yang kita lakukan itu kita baru menghentikan infeksinya, namun datanya masih terkunci dan tidak dapat dibuka. Ada dua cara untuk mengembalikan datanya. Yang pertama yaitu mencari tahu apakah sudah ada Deepstore tool untuk membuka ransomware tadi. Contohnya seperti website ini. Lalu pilih sampel file yang terkunci, lalu upload ke sana. Nanti mereka akan mengecek apakah mereka sudah terdapat database ransomware tersebut. Berikut apakah sudah ada cara membukanya juga untuk ransomware tersebut. Jika sudah ada, maka langsung saja ikuti langkah-langkah yang mereka anjurkan. Lalu bagaimana jika virus tersebut tidak dapat terdeteksi oleh mereka? Maka kita menunggu saja seperti langkah yang awal tadi. Kita tunggu sampai beberapa minggu atau beberapa bulan, lalu cek kembali pada website tersebut. Ada cara lain untuk mengembalikan data yang terkena ransomware, yaitu dengan software recovery data. Mengapa demikian? Karena pada ransomware biasanya
melakukan enkripsinya, yaitu dengan menghapus data yang asli. Jadi dia mengcopy data yang original, kemudian data original tersebut dihapus, lalu data kopian tersebut akan dienkripsi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah merestore data original yang telah dihapus ransomware tersebut. Nah, perlu digarisbawahi, cara-cara tersebut belum pasti dapat mengembalikan datanya 100%. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai virus ransomware. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.